Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Burhan dengan nilai stambuk 105-721-108-720 dari kelas manajemen 20C, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas perkuliahan, saya akan membahas materi tentang aplikasi fungsi dalam ilmu ekonomi, di mana aplikasi fungsi dalam ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama, fungsi permintaan, yang kedua, fungsi penawaran, dan terakhir adalah keseimbangan pasar. Baiklah, marilah kita sama-sama menyaksikan materinya atau menyimak materinya. Materi pertama, fungsi permintaan, di mana pada fungsi permintaan ini kita akan membahas 5 submateri. Yang pertama, definisi fungsi permintaan, yang kedua, hukum fungsi permintaan, yang ketiga, jenis-jenis fungsi permintaan, yang keempat, kurva permintaan, dan yang kelima adalah contoh soal fungsi permintaan. Berikut materinya. Definisi fungsi permintaan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu demand function adalah hubungan fungsional antara jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga tertentu pada suatu tempat tertentu dan waktu tertentu pula. Nah, dari definisi tadi, maka muncullah sebuah pertanyaan. Bagaimana sih fungsi permintaan itu dapat tercipta? Permintaan tercipta apabila adanya keinginan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa. Tentunya untuk memenuhi keinginan tersebut, pastinya harus diimbangi dengan kemampuan oleh pembeli tersebut atau konsumen tersebut untuk membayar suatu barang atau jasa yang ia inginkan. Nah, maka dari itu, dengan adanya kemampuan dengan keinginan oleh seseorang ini atau konsumen ini, maka terciptalah suatu permintaan. Submateri kedua yang akan kita bahas yaitu hukum permintaan. Fungsi permintaan itu selalu mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila suatu barang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Begitu pula sebaliknya, yaitu apabila suatu tingkat barang itu menurun, maka jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat dengan asumsi ceteris paribus, di mana ceteris paribus ini diasumsikan sebagai semua faktor-faktor kecuali harga dianggap konstan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara tingkat harga dengan jumlah harga yang diminta oleh konsumen adalah hubungan saling terbalik. Dengan demikian, gradien pada fungsi permintaan selalu bernilai negatif. Materi ketiga yaitu jenis-jenis permintaan, di mana jenis-jenis permintaan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan daya beli, yang kedua, berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan. Kedua jenis ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Berdasarkan jumlah daya beli terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, permintaan potensial, yang kedua, permintaan efektif, dan yang terakhir adalah permintaan absolut. Sedangkan berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu permintaan individu dan permintaan kelompok. Berikut ini adalah definisi-definisi dari jenis-jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan potensial, yang merupakan bagian dari berdasarkan daya beli. Permintaan potensial yaitu permintaan terhadap suatu barang, tetapi belum diikuti dengan kegiatan membeli. Contohnya, seorang pelajar ingin membeli sebuah handphone seharga Rp1.500.000. Ia memiliki uang tabungan sebesar Rp2.000.000. Jadi, pelajar tersebut sudah memiliki kemampuan untuk membeli barang tersebut. Tetapi karena ada kebutuhan yang lebih mendesak, maka ia tidak jadi merealisasikan permintaannya tersebut. Yang kedua yaitu definisi permintaan efektif, yang masih merupakan bagian dari berdasarkan daya beli. Permintaan efektif berarti permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang diikuti dengan daya beli atau kemampuan membayarnya. Contohnya, seorang konsumen mempunyai uang sebesar Rp60.000. Ia ingin membeli gula sebanyak 6 kilo. Setelah sampai di toko tersebut, ternyata harga 1 kg gula yaitu Rp8.000. Orang tersebut memiliki kemampuan untuk membeli 6 kg gula. Maka ia merealisasikan keinginannya tersebut. Definisi yang terakhir dari berdasarkan daya beli yaitu permintaan absolut. Definisi permintaan absolut adalah permintaan terhadap suatu barang yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut. Contohnya, seorang ibu rumah tangga ingin membeli sebuah mesin cuci dengan harga Rp1.500.000, tetapi ia hanya memiliki uang sebesar Rp500.000.
sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk membeli mesin cuci tersebut sesuai dengan harganya, sehingga keinginan ibu tersebut tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya adalah definisi jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan, di mana berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan individu. Yang dimaksud permintaan individu adalah permintaan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan yang kedua yaitu permintaan pasar atau kolektif atau kelompok, di mana permintaan pasar atau kolektif itu yaitu permintaan yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang sama. Selanjutnya, contoh soal fungsi permintaan. Soal nomor 1. Harga roti coklat adalah Rp500 dan jumlah permintaannya adalah 10 buah roti coklat. Ketika harga roti coklat naik Rp1.000, maka permintaan terhadap roti coklat tersebut adalah 8 buah roti coklat. Tentukan fungsi penawarannya. Soal nomor 2. Dalam suatu pasar, diketahui fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 12 kurang 0,004P. Berapakah jumlah permintaannya ketika harganya Rp500? Baiklah, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu fungsi penawaran, di mana dalam fungsi penawaran ini terbagi menjadi 4 submateri. Yang pertama, definisi fungsi penawaran. Yang kedua, hukum penawaran. Yang ketiga, kurva fungsi penawaran. Dan yang terakhir adalah contoh soal fungsi penawaran. Yang pertama, definisi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara variabel jumlah dengan variabel harga terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Materi yang kedua yaitu hukum fungsi penawaran. Bagaimana sih hukum fungsi penawaran itu? Hukum fungsi penawaran. Hukum fungsi penawaran itu, misalnya, jika ada suatu barang, tingkat harganya naik, maka jumlah terhadap permintaan barang tersebut juga akan naik. Begitu pula sebaliknya. Jika tingkat harga barang tersebut menurun, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut juga akan menurun dengan asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus telah dijelaskan pada fungsi permintaan, yaitu semua faktor-faktor kecuali harga dianggap konstan. Contoh soal fungsi penawaran. 1. Harga buku adalah Rp14.000 dan jumlah penawarannya 140 buku. Ketika harga buku Rp12.000, maka jumlah penawarannya menjadi 120 buah. Tentukan fungsi penawarannya. Soal nomor 3. Diketahui penawaran suatu barang memiliki fungsi persamaan QS sama dengan 0,01P tambah 0. Berapakah harga barang yang ditawarkan jika jumlah barang tersebut adalah 140? Materi yang terakhir yaitu equilibrium atau keseimbangan pasar. Pasar merupakan pertemuan antara penawaran dengan permintaan, di mana interaksi penawaran dengan permintaan ini pada titik keseimbangan akan menciptakan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Definisi selanjutnya adalah keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar di sini dimaksud adalah tingkat harga maupun tingkat jumlah barang yang diminta dalam keadaan seimbang, sehingga tidak adanya kekuatan kecenderungan untuk berubah. Pada saat equilibrium akan terjadi dua keadaan. Yang pertama adalah excess supply dan yang kedua adalah excess demand. Di mana excess demand di sini berarti kelebihan jumlah permintaan akibat penurunan suatu harga, atau bisa dikatakan demand lebih besar dibandingkan supply. Hal ini terjadi manakala pemerintah mengeluarkan kebijakan harga. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang berdaya beli rendah. Yang terakhir adalah definisi excess supply, di mana excess supply di sini berarti kelebihan jumlah penawaran akibat penurunan suatu harga, atau dikatakan supply lebih besar dibandingkan demand. Hal ini terjadi karena pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan harga minimum. Hal ini bertujuan agar melindungi produsen dari kerugian. Contoh soal keseimbangan pasar. 1.
Dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut. QD sama dengan 12 kurang 0,004P. Sedangkan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen memenuhi fungsi penawaran berikut. QS sama dengan 0,01P tambah 0. Tentukan harga keseimbangan pasar yang berlaku pada perekonomian tersebut.